sehingga di hari ini, di hari Rabu yang mendung ya Bu ya, kita semua masih bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi, bertolabul ilmi di Masjid An-Nur. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu damang, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya ibu-ibu, meskipun cuaca mendung ya Bu ya, dari rumah hujan Bu, hujan ya. Tapi alhamdulillah ya, kita yakin ya dengan turunnya air hujan insya Allah doa-doa kita dijabah Bu ya. Amin ya Allah. Amin. Mangga Ibu, alhamdulillah hari ini kita akan diisi oleh kajian, kita akan diisi oleh Ustaz Yusman Geraran dan juga Ustaz Epi Effendi. Mari kita simak saja kajian kita yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Yusman Geraran. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan syaitan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari berbagai macam penyakit serta bencana alam. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam Allah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selalu mengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Bapak Encang, Ibu Encang, dan yang saya hormati Teh Ayi Tika, juga ibu-ibu semua yang hadir ke Masjid An-Nur ini. Insya Allah kehadiran kita ke Masjid An-Nur ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah majelis taklim yang kita lakukan insya Allah menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan apapun yang kita mintakan, yang kita cita-citakan dan yang kita harapkan insya Allah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Amin, amin ya Allah, amin. Ibu Rika, oke, mereka tinggalnya wudhu, nah Ibu Rika jangan ketinggal, kamar itu udah ketinggal ya, jadi nggak usah wudhu lah. Ya, ibu umpam badai olahraga persiapan atau enggak? Badai olahraga ya? Hah? Topi satu ya. Sebelum orang olahraga, kalau olahraga latihan fisiknya apa? Nah, pemanasan apa? Kan ya peregangan dulu ya. Kira-kira kalau mau belajar apa Bu? Langsung dia aja. Ya berdoa. Di luar berdoa apa gitu? Kan eta kalau olahraga, mau olahraga tak ada berdoa lah, ketinggalin aja, langsung peregangan. Oh. Ya, kalau belajar apa dulu Bu? Oh ini niat dulu ya. Di luar itulah. Di luar berdoa, di luar niat. Kan eta terus pariringan, jadi kalau mau dijelaskan. Ya persiapannya gimana mau belajar? Oh bukunya baca. Ya. Kediri maksud saya, kedirinya. Kalau niat tuh, cekapnya tuh kalau mau diterangkan itu udah cekapnya tuh buat dengan
Irhailan dulu. Jadi ya kita juga Bu ya harus ada peregangan ya. Peregangan di otak sebenarnya. Cara mengakalah di akhir lah ya. Sekarang gini Bu ya. Siapa yang hafal surat Al-Asr? Yang hafal? Yang hafal ngacung? Ya wal asri atau siapa yang hafal surat wal asri ngacung? Berarti anu tengah ngacung tak hafal ya? Sahanu tak hafal ngacung gitu lah. Tak hafal surat Al-Asr wal asri, ayo tak hafal? Tuh tak hafal ngacung. Mun ayo ngacung tadi di pasien Zaitun Bali. Nganta ayo ngacung teh jantan ya. Karena banyak yang hafal. Saya tanya Ibu, siapa yang hafal? Sampai pasien mitra. Ya. Enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terus satu slide. Oh ya, ya. Ya ini Bu, tolong Bu, ya. Teteh apa memimpin yang lain mengikuti ya. Demi masa sesungguhnya manusia benar. Oke sekarang karena ini berkelompok ya, kelompok ini dulu nanti terakhir gitu. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya bagus. Sekarang teteh masih mimpin kelompok yang di belakang artinya. Abdi teh mun sakola dulunya sok hayang dibengker we tah abdi. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, alhamdulillah ya. Gua nilainya luar biasa ya. Ternyata yang di belakang nih yang lebih kompak, yang suaranya lebih keras ya. Tuhan Bu ya. Ketinggalina ya. Kamari pas tahun baru tos piknik. Ya, piknik kemana Bu? Pangandaran ya, ketinggalan di Pangandaran mah. Kunaon ketinggal di Pangandaran nya sok kapoe gitu nya, mun kapoe sok benten rada benten. Ya. Ibu-ibu ieu sami. Di akhir tahun ibu-ibu tos piknik sami. Piknikna ka mana? Ka Panggadaian. Kita rada leles gitu ya. Ibu ada yang mau ditanya enggak ke ayat ini kira-kira? Ayat pertamanya saja. Ada yang mau ditanya nggak sama ibu? Kenapa pakai Al-Asr? Kenapa nggak pakai yang lain? Ibu mau nanya. Ini kan berkaitan dengan apa? Waktu ya. Pernah kepikiran tuh nanya sama ayat? Ibu sering ditanya tidak? Tidak. Ku murah kali tara ditaros. Ku suami tadi ditaros. Ingat ketinggalinannya ngawas nanya rande.
Pernah nanya ke ayah nggak? Tidak. Ini wal asr, ya. Kenapa sih Allah bersumpah dengan al-asr? Tidak al-yaum. Al-yaum itu apa? Hari. Hari itu apa, Bu? Waktu. Al-asr apa? Waktu. Kenapa tidak dengan hari? Lebih fokus. Kenapa tidak dengan al-lail? Ya, kan bisa saja bersumpah dengan apa? Al-lail, malam. Wan nahar, siang. Bisa nggak? Kan itu kaitannya dengan apa? Dengan waktu. Betul, ya. Kenapa tidak bersumpah? Allah itu tidak bersumpah dengan lail, dengan malam. Tidak bersumpah dengan nahar, siang. Tidak bersumpah dengan apa? Umur. Umur kaitannya dengan apa? Waktu. Sok emut tadinya terbumun kaos. Nah, tadi emut. Ketika ya, lempeng ya. Ketika ibu ya nanya sama ayah, kenapa gini, kenapa gitu, nanti ibu jadi wow ke ayahnya. Kalau ibu tidak nanya sama ayahnya, ibu nggak akan wow. Jadi ayat itu terasa biasa-biasa saja. Ya. Ya. Ini, ya. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Ya, waktu bisa dipegang tidak? Bisa dihentikan? Siapa yang bisa megang waktu? Ya. Siapa yang bisa menghentikan? Gini Bu, ya. Waktu itu ada yang terasa dan juga ada yang tidak. Kira-kira apa Bu waktu yang terasa? Kalau menderita terasa. Jawaban apapun pasti saya betulkan. Betul. Ya. Oh, kalau puasa ya bebas jawaban mau. Betul itu ya. Ada yang lain? Kalau sibuk terasa. Jadi gini Bu ya. Waktu itu ada yang terasa, ada yang tidak. Al-yaum. Ini hari apa? Rabu. Terasa tidak sama Ibu ini? Ibu tidak terasa hari Rabu sekarang? Ibu itu karos naon ya? Terasa apa sekarang? Apa? Terasa ngaji terus terasa apa? Tadi tekan. Kamu nanya lagi ditahan terasa bisa gitu. Mun hari ini jatuh tempo. Ya. Kemudian kalau ini Bu ya, an-nahar, siang. Terasa tidak siang? Terasanya apa? Wal-lail, malam. Terasanya apa? Gelap. Tuh. Ya. Pememendian itu cinta begitu gelap. Ya. Kira-kira ya, Al-Asr itu di mana kira-kira? Iya. Kira-kira ya, Al-Asr itu masuk ke waktu yang dirasakan atau tidak? Apa alasannya? Tahunya dari mana Al-Asr waktu yang tidak dirasakan? Kalau tahu jawabannya,
Gitu. Ibu liar teh harus dikekeun. Mun liar atas abdi teh kieu gua. Wal asr, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang apa? Beriman, melakukan amal soleh dan bersabar. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas, kan enggak maksudnya. Enggak. Tas beres ini langsung kayak alun-alun, pasar baru, TSM. Enggak tas. Kepahami tidak, saya tanya. Kalau ngaji diginiin, saya tanya ibu dapat ilmu baru nggak? Ya. Apa? Ya. Gini Bu ya. Al-asr itu ya waktu yang tidak disadari ya, tidak disadari habis. Asyara itu artinya apa? Menggerus, menghabiskan. Jadi Allah sedang bersumpah dengan apa? Waktu yang apa? Itu yang menggerus, menghabiskan, yang terasa atau tidak? Tidak terasa. Terasanya kapan? Kira-kira terasanya kapan? Nanti terasanya setelah game over. Game over itu ya gitu lah. Ya. Terasanya nanti. Ya. Ini yang menggerus, ya, menghabiskan. Sekarang terasa tidak gerusannya. Padahal setiap detiknya itu menggerusmu, menghabiskan. Saya tanya Bu, kenapa Allah tidak bersumpah dengan apa? Dengan jabatan, dengan harta, tapi dengan waktu? Jabatan, karena waktu ada batas waktu. Kalau jabatan, ada batas waktunya enggak? Ada kan? Apa? Dengan apa? Pensiun, ya? Pensiun. Ya, karena pensiun sadarian ya, jadi pensiun. Kan Jokowi dia yang sadar kali tilu pasien waktu. Udah kayang gitu. Oh iya. Ya. Jadi Bu, kalau dengan jabatan, ya, dengan kekuasaan, ya, itu bisa disuap tidak Bu? Bisa. Jabatan, kekuasaan bisa disuap tidak? Kalau waktu, siapa yang bisa nyuap waktu? Allah bisa disuap. Ya, jadi kenapa Allah mesti bersumpah dengan waktu? Itulah. Karena waktu salah satu hakim, ya, hakim yang tidak bisa disuap. Ya. Ibu, kalau ibu sibuk dengan misalnya Allah menyumpahi jabatan atau kekuasaan, itu tampak atau tidak? Jabatan, kekuasaan, tampak. Ibu tidak ya mantan ketua PKK?
Mantan nonggol ya. Kan tampak Bu ya. Ya. Jadi gini Bu ya. Allah itu sedang mengajari kepada kita semua. Kenapa mesti bersumpah dengan waktu ya? Salah satunya Allah itu mengajari kepada kita semua, jangan menghabiskan, jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk apa? Untuk meraih yang bisa kita genggam. Padahal kita itu habis-habisan harus apa? Harus memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Umumnya orang rata-rata habis-habisan untuk apa? Menarik yang bisa digenggamnya. Sehingga apa? Sehingga lupa waktu. Orang habis-habisan menggenggam jabatan. Orang habis-habisan menggenggam harta. Orang habis-habisan menggenggam apa? Kekuasaan. Orang habis-habisan mengejar pengakuan. Kan ibu ingin ya di sini mengejar pengakuan. Caranya apa? Ikut Indonesian Idol, ikut cover girl, ikut Kurti Indonesia. Kan ayah dia mantan unggulnya. Ayo juara favorit, ayah. Ayo juara harapan katilu ratus, ayah. Ya, jadi Bu ya. Jadi yang Allah inginkan ya, kita itu harus habis-habisan apa? Ya. Harus habis-habisan untuk apa? Untuk memanfaatkan waktu. Ini Bu ya. Kenapa Allah bersumpah dengan Al-Asr ya? Karena Bu ya, Al-Asr itu waktu yang menggerus ya. Ya, waktu yang menghabiskan segalanya. Waktu yang memeras, waktu yang menekan, waktu yang menyempit, waktu yang menekan umur, waktu yang memeras kehidupan setiap detiknya. Setiap detiknya mengurangi usia, setiap detiknya mendekati kepada kematian, memeras potensi hidup. Sungguhnya ketika Allah sedang bersumpah dengan wal asr, itu artinya apa? Allah bersumpah dengan sesuatu yang setiap saat mencuri hidup manusia. Setiap detik itu waktu mencuri hidup kita, Bu. Terasa tidak? Ante. Padahal di akhir hayat ibu baru terasa nah bangkrut kia. Kenapa tidak membawa apa-apa? Kenapa hanya membawa kerugian? Itu Bu, makna dari wal asr. Saya tanya Bu ya, mengapa Allah bersumpah dengan sesuatu yang tidak bisa dihentikan? Kan waktu bisa dihentikan? Tidak. Ibu sakit bisa dihentikan tidak? Dengan cara apa? Berobat, Bu ya. Kemiskinan bisa dihentikan tidak? Kenapa Allah tidak bersumpah dengan kemiskinan? Kemiskinan bisa dihentikan tidak? Ngacung, siapa yang kemiskinan bisa dihentikan? Ngacung. Ya. Siapa yang kemiskinan tidak bisa dihentikan? Ngacung. Berarti untuk ngacung? Ya gitu lah. Ya. Kemiskinan itu bisa diubah, Bu. Ya. Saya tanya, musuh bisa dikalahkan tidak? Coba enak itu musuh. Alhamdulillah. Ya. Soalnya sariana Bu Ibu. Gitu ya. Saya tanya, ada yang bisa, ada tidak yang bisa melawan waktu? Tidak. Ya. Jadi Allah itu bersumpah dengan sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Ya. Jadi Bu ya, waktu itu tidak bisa
waktu bisa dibayar 1 triliun ya, sehingga ibu umurnya nabi 10 tahun biasa terbiasa ya. Jadi ibu ya, hati-hati dengan apa? Dengan waktu. Tas saya gentos ibu kan. Iya. Iya. Gede-gede enggak kemudian berikan ya. Jadi ya, Allah bersumpah dengan waktu itu ya. Waktu itu sesuatu yang pasti menyambut. Saksi yang tidak bisa dibantah. Kemudian kenyataan yang tidak bisa dinegosiasi. Ibu jadi anggota dewan, tidak masuk, bisa dinego tidak jadi masuk? Bisa. Waktu bisa dinego? Ayeuna tong tanggal eta sekarang 21. Ayeuna tong tanggal 21 nya. Ayeuna tanggal hijikeun atuh. Sana biasa gitu. Ya. Jadi waktu itu sesuatu yang tidak bisa apa? Ditolong. Terus gini Bu, ya. Kenapa Allah tidak bersumpah dengan kematian? Demi kematian, wal maut itu. Tapi wal asr, siang mana Bu? Wal maut sama wal asr. Siang kemana? Tapi kuwal asar ibu nggak takut? Ya. Gini Bu ya. Kalau wal asar, wal maut, saya tanya kematian datangnya berapa kali? Sekali. Ya. Gini Bu ya. Ketika wal asar, Allah bersumpah dengan waktu menandakan apa? Ya, menandakan waktu. Tadi yang menggerus, al-asr yang menggerus, yang memeras. Mun menggerus, harta ibu digerus, artinya apa? Habis. Kalau habis apa artinya? Seemon, sehabis seem. Secara makna kalau seem apa yang ibu alami? Miskin. Secara miskin bahasanya apa? Tina untung jadi rugi. Ya. Kenapa Allah menggunakan wal asr? Itu artinya apa? Ibu mengalami kerugian tiap hari. Tapi apa? Tersadar. Ya. Tidak sadar kita mengalami kerugian tiap hari. Bahkan tiap detik kita selalu rugi, juga kita tidak sadar. Jadi penggunaan wal asr itu untuk apa sebetulnya Bu? Coba angin jaban arah ngepas, tuh abdi di pasien itu. Tengepas gitu memang atas. Mending nggak jawab. Ya, jadi kalau ada alasan disumpahi, itu artinya demi waktu yang menggerus, demi waktu yang menggerus mendapatkan kita kerugian tiap detiknya. Ya. Jadi Bu ya, al-asr itu ya, maknanya adalah
Waktu yang menggerus, ya. Waktu yang menggerus, yang tidak sadar kita itu tiap detiknya mengalami kerugian. Kalau kita tiap detiknya mengalami kerugian, ente sadar bu, kira-kira bakal untung atau tambah rugi. Jadi Allah bersumpah dengan wal asr, itu artinya Allah bersumpah dengan waktu yang tidak kita sadari. Jadi hati-hati bu. Jadi kenapa Allah pilihannya tidak bersumpah dengan yaum, dengan hari? Kenapa Allah tidak bersumpah dengan apa? An-nahar, siang. Kenapa Allah tidak bersumpah dengan apa? Lail, malam. Tapi pilihannya sumpah Allah itu kepada apa? Kepada apa? Ai malam, waktu bukan? Ai siang? Ai hari? Kenapa pilihannya kepada al-asr? Tadi itu al-asr itu apa? Yang menggerus, yang disadari atau tidak? Tidak. Dan tidak disadari bu. Setiap detik, setiap waktu kita rugi. Sadar itu. Pikiran nanti untung padahal rugi. Ibu ngobrolkan batur pikirannya untung padahal rugi. Ibu sakit hati pikirannya rugi. Ibu sakit hati pikirannya apa? Nah dipelihara. Karena ibu menganggap itu keuntungan. Padahal secara tidak sadar. Kenapa Allah berjanji dengan wal asr ya? Intinya wal asr itu waktu yang tidak kita sadari. Tidak kita sadari, menggerus terus habis tiap detiknya, merugikan untuk kita. Kita sakit hati nih, ya, di pikiran terus. Jadi untung jadi rugi. Rugi. Tapi kenapa dipelihara? Disadar itu bu. Jadi kenapa Allah bersumpahnya wal asr ya, dengan waktu yang tidak disadari? Sadar bu. So ibu bayangkan tiap hari ya, tiap hari ibu memikirkan rasa sakit hati yang mendalam. Efeknya apa? Sakit ya, pasti sakit tubuh ya. Kenapa ketika kita mikir tentang rasa sakit hati itu langsung akan mengeluarkan hormon apa? Kortisol. Kortisol efeknya kita jadi sakit, darah jadi apa? Mengental. Darah mengental, kita jadi salah satunya darah bisa tensi tinggi, bisa rendah, bisa gula darah, bisa campuran, bisa kolesterol juga ya. Jadi tidak hanya dari makanan. Tapi ketika ibu, kalau ibu pikiran sakit hati terus, tubuh itu jadi apa? Tubuh itu jadi bersiap-siap ya. Kenapa? Ada yang mengancam dirinya. Ketika tubuh selalu siap ada yang mengancam dirinya, itu otak mengeluarkan hormon kortisol. Itu yang menjadikan kita sakit. Efeknya apa? Tersumbatlah pembuluh darah. Ketika tersumbat pembuluh darah, efeknya apa? Kesemutan, liur sebelah, lemah sebelah. Akhirnya apa? Punten. Ya. Itu gejala stroke awal. Kalau dibiarkan stroke. Abdi ibu punten ya, tiap hari menangani pasien-pasien stroke rata-rata. Ku abdi ditelaah, ku abdi diteliti, ternyata punten ya, memikirkan, terus dipikirkan rasa sakit hati. Masalah dipikirkan terus. Padahal kata Allah harus apa? Wal afina ninas. Memang tidak bisa dihilangkan rasa sakit itu. Karena manusiawi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samari wa basyiril sabirin. Itu pasti ada. Namun yang Allah minta lepas. Ketika tidak dilepas, kita sakit. Ya. Ibu mending nurut ke Allah, mending nurut ke setan. Setan inginnya kalau ibu disakiti hati inginnya apa? Bunuh diri. Ya inginnya dendam bencilan. Kan perintah Allah wala finalitas. Maafkanlah, sok lepas dan mun dimaafkan ku Allah dipasihan naon? Dipasihan pahala, dipasihan surga, diampuni seluruh dosa-dosa kita. Tapi ibu milihnya apa? Ibu milih nyeri hati.
Pak. Ya, habis ada belinya, kami beli. Ya. Jadi kenapa Allah itu, Bu ya, mesti bersumpah dengan al-asr, tidak dengan al-yaum, al-lail atau an-nahar, ya. Ya. Kenapa Allah menjadikan saksinya, ya, menjadikan sumpahnya itu dengan waktu, ya. Dan dikaitkan tadi ya dengan al-asr itu waktu yang menggerus ini adalah terus aja rugi gitu ya. Karena kerugian manusia tidak terjadi tiba-tiba, tapi perlahan. Tiap harinya perlahan, tanpa sadar ya. Bahkan tiap detik demi detik. Dan akhirnya apa? Kematian datang. Sehingga akhirnya apa? Gening. Rugi. Geningan, bangkrut ya. Jadi manusia tidak bangkrut di akhir hidup, Bu. Ya. Tetapi manusia itu bangkrutnya perlahan-lahan tanpa sadar gitu. Kenapa Allah mesti bersumpah dengan al-asr? Ya. Jadi kebanyakan manusia itu bangkrut perlahan-lahan tanpa sadar, dan nanti di akhir baru terasa bangkrut yang luar biasa. Ya. Kemudian gini, Bu, kenapa Allah mesti bersumpah dengan waktu gitu? Ya. Jadi Allah itu bersumpah ini bukan untuk meyakinkan kepada Allah, tetapi untuk menelanjangi kebohongan batin yang ada pada diri manusia. Kebohongan batin yang ada pada diri manusia apa? Tentang waktu. Manusia selalu merasa apa? Aku masih punya waktu. Ya, Bu. Ibu mau melakukan amal soleh, nanti saja. Tanpa ada waktu. Ibu mau memaafkan kesalahan orang lain, nanti saja. Memang nenek sadar heula karek kurang, ngapura. Mun itu teu sadar-sadar. Kumaha, Bu? Tenang, masih lama saya. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Jadi seolah-olah Allah itu berkata, yang kamu andalkan itulah yang sedang menghancurkanmu. Ya. Jadi, Bu, ya, jadi yang membuat ibu bangkrut ya perlahan-lahan, wal asr, menggerus semuanya, segalanya, tiap detiknya, yang menjadikan ibu rugi. Gara-garanya apa? Apa, Bu, kira-kiranya? Salah apa? Lalai ya. Gara-garanya engke deui sering menunda. Gara-gara kene ditunda. Ya, memaafkan saja harus nunda. Jadi penyebab terbesarnya gara-gara sering menunda. Jadi kenapa Allah mesti bersumpah dengan al-asr? Jangan pernah menunda. Karena ketika kita menunda, kita tiap detiknya sedang berada dalam apa? Kerugian. Itulah. Jadi wal asr itu artinya waktu yang tidak disadari, tiba-tiba kita bangkrut. Dirasakannya kapan? Oke. Pas di akhir. Ya. Jadi mulai dari sekarang saya sarankan, kalau ibu pernah disakiti oleh siapapun, maafkanlah, Bu, secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, setan masuk. Terus akhirnya apa? Ibu jadi sakit. Akhirnya apa? Ya, dendam, benci dan lain sebagainya. Akhirnya ibu tidak bisa tidur. Jadinya efeknya apa?
sakit yang luar biasa, bisa pengen maut, bisa juga takut akan kematian yang berlebihan, sehingga akhirnya apa? Ibu mesti menggunakan obat psikotropika gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang baper. Itu saja Bu ya, kapan-kapan kita bahas kenapa Allah memilihnya wal asr tadi ya, tidak milih waktu, tidak milih siang, yaum atau nahar. Kenapa wal asr innal insana lafi khusr? Kenapa di situ menggunakan insan, tidak anas, tidak bashar gitu ya. Nanti kapan-kapan ya, itu saja. Insya Allah ada guna dan manfaatnya. Ibu yang terangnya ayat al-asr itu artinya apa? Waktu yang tidak kita sadari, menggerus apa? Menggerus keuntungan, jadinya apa? Rugi. Ya, menghabiskan segalanya, jadinya rugi. Sadar ayatnya? Badai diisi waktu dengan sebaik-baiknya? Badai memaafkan? Ya. Abdi ge alhamdulillah ini tos ngapunten lisan tos dihapunten ya. Awara kasih juga tos dihapunten kok jadi rada bebas tah hidup teh nya bobot ya. Inara saminya I love you gitu. Itu saja ya. Atau mohon kesadarannya kita akhiri dulu ya dengan berdoa bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar astaghfirullah li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, bil khususnya untuk Bapak Cang, Ibu Cang, juga saya Yusman bersama istri saya dan sekeluarga, bersama Ustaz Evi sekeluarga, juga bersama Teh Deti, juga bersama seluruh yang hadir di majelis talim ini, juga saudara-saudara kita di Palestina, Hina, Myanmar, Syria, Mesir, Afrika Tengah, Jordan, Mesir, Al-Aqsa, Turki, Mesir, Timur, Indonesia, Kashmir, juga di negara lainnya, juga di Pulau Sumatera, di berbagai tempat lainnya. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan kehilafan kami ini, karena setiap harinya, bahkan setiap detiknya, kami selalu melalaikan waktu yang Kau berikan. Kami selalu menunda-nunda. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Mulai hari ini, mulai detik ini, jadikan kami semua ke dalam kelompok orang-orang yang sangat beruntung karena memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Dan ya Allah, untuk kami juga, untuk mereka semuanya, mudahkan untuk sholat 5 waktu di masjid berjamaah, sholat seperti Nabi Daud alaihi salam, sholat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat tahajud setiap malamnya, sholat duha setiap paginya, setiap detiknya berzikir kepadamu ya Allah, setiap bersolat pada Rasulullah, setiap waktunya diisi dengan menghafalkan Al-Quran. Dan Kau kelompokkan kami juga mereka ke dalam kelompok orang yang hafiz Al-Quran 30 juz, juga berakhlak seperti Rasulullah SAW. Dan ya Allah, pertemukan kami juga mereka dengan bulan suci Ramadan yang masih akan datang, dan tetapkan kami juga mereka semuanya untuk selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar di setiap bulan suci Ramadan. Dan ya Allah, tetapkan kami juga mereka semuanya di setiap bulan suci Ramadan untuk bisa bermukim di Mekah dan Madinah. Dan ya Allah, berikan rezeki yang tidak disangka kepada kami juga dan mereka semuanya, sehingga kami juga mereka semuanya dapat melaksanakan ibadah umroh dan mengumrohkan orang yang kami cintai. Berikan juga ya Allah rezeki yang tidak disangka kepada kami juga kepada mereka semuanya, sehingga di tahun ini kami dapat melaksanakan ibadah haji dan menghajikan orang yang kami cintai. Dan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka ya Allah kepada kami juga kepada mereka semuanya ya Allah, sehingga di tahun ini kami dapat mendirikan masjid juga badan-badan amal yang berguna untuk muslim dan muslimat lainnya. Dan berikan rezeki yang tidak disangka kepada kami juga kepada mereka semuanya, sehingga di tahun ini kami dapat melunasi segala hutang-piutang kami, juga melunasi hutang-hutang saudara-saudara yang kami cintai. Dan di tahun ini kami dapat menyembelih hewan kurban dan menyembelihkan hewan kurban untuk saudara-saudara yang kami cintai. Dan ya Allah, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami semuanya, agar kami semua dapat memaafkan siapapun yang telah menyakiti hati kami, dan bisa berbuat baik kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Dan ya Allah, untuk kami dan untuk mereka semuanya, khususnya untuk orang tua kami yang masih ada, ya Allah, berikan kesembuhan juga kesehatan yang sempurna, keimanan yang kuat dan ketakwaan yang tinggi kepadamu, juga rezeki ya Allah yang berkah. Dan khususnya juga untuk orang tua kami yang telah meninggalkan dunia ini, juga leluhur kami semuanya, ampuni segala kesalahan dan kehilafannya, berikan nikmat kubur dan kelak tempat kami dalam surga Firdaus bersama anak keturunannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, berikan kemenangan. Dan untuk saudara-saudara kami yang di Pulau Sumatera yang sedang tertimpa musibah, ya Allah, mudahkan segala urusan-urusannya, kabulkan segala harapan dan cita-citanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa ghafiratan ba'dal maut wa muhammin alaina bisyakarati wa ta'ala jatuh minana wa la ilaha illa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian banyak kesalahan itu murni dari pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sementara untuk berdoa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Yusman yang telah memberikan tausiahnya di pagi hari ini kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua.